Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heliza Putri dengan NIM 20011028 akan mempresentasikan laporan penelitian psikologi emosi tentang hubungan stres akademik dengan prokrastinasi mahasiswa tingkat akhir di psikologi UNP. Berdasarkan rekap data mahasiswa periode Juli dan Desember 2022, banyak ditemukan mahasiswa tingkat akhir dari angkatan 2018 sampai angkatan 2019 yang berjumlah 387 orang, dan dari hasil wawancara serta observasi masih banyak ditemukan mahasiswa yang mengalami stres akademik, dan ini disebabkan oleh perilaku prokrastinasi dari mahasiswa tersebut. Stres akademik ini adalah suatu tekanan psikologis yang dialami oleh suatu subjek atau individu karena adanya suatu tuntutan akademik. Nah, di sini mahasiswa psikologi tingkat akhir karena banyaknya beban tugas yang diberikan, maka akan bisa membuat mahasiswa tersebut menjadi stres dalam akademiknya. Aspek stres akademik menurut Robertson 2008 yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, aspek kognitif. Aspek ini adalah kondisi stres yang disebabkan oleh kesulitan untuk fokus dalam belajar. Contohnya dalam pengetahuan, analisa, maupun evaluasi dari tugas yang diberikan. Yang kedua, yaitu aspek afektif. Aspek ini adalah kondisi stres yang mana ditandai dengan perasaan yang negatif atau kepercayaan diri yang rendah. Dan ini contohnya seperti kecemasan atau adanya tertekan dari tugas yang diberikan. Yang ketiga, yaitu ada aspek fisiologis, yang mana aspek ini adalah kondisi stres yang ditandai dengan tubuh yang tiba-tiba merasa lemah akibat adanya tekanan tugas yang banyak diberikan. Dan yang keempat, yaitu aspek perilaku. Aspek perilaku ini adalah kondisi stres yang ditandai dengan perilaku individual yang mulai menghindari orang-orang sekitarnya, seperti antisosial maupun bersikap tidak acuh. Dari latar belakang tadi, maka dapat kita ambil kerangka berpikirnya dari laporan ini, yaitu mahasiswa cenderung memiliki sikap stres akademik. Ini disebabkan karena adanya prokrastinasi pada mahasiswa tersebut. Jadi, mahasiswa sering menunda-nunda tugas tanpa menyelesaikan tugasnya, dan sehingga ada tuntutan atau tekanan dari tugas tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa tersebut, yang akan membuat mahasiswa tersebut menjadi stres akademik. Dari penelitian, dalam penelitian ini, kami menggunakan populasi mahasiswa akhir Departemen Psikologi Universitas Negeri Padang angkatan 2018 sampai angkatan 2019. Teknik pengambilan sampel, kami memakai simple random sampling, dan rumus penentuan sampelnya kami memakai rumus Solvin dengan margin of error 10%. Terus instrumen penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner, yang mana kami meminta kepada angkatan 2018-2019 mahasiswa psikologi tingkat akhir untuk mengisi kuesioner yang kami berikan. Untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan skala Likert, dan teknik analisis datanya yaitu menggunakan uji normalitas dan uji linearitas dan uji hipotesis. Dari hasil penelitian ini, maka didapatkan uji normalitasnya yaitu 0,487 besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Linearitasnya itu kami dapatkan 0,277 lebih besar dari 0,05, dan ini disebut bersifat linearitas. Jika kecil dari 0,05, maka tidak disebut linearitas. Uji hipotesisnya yaitu cuma 0,000 kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara stres akademik dan prokrastinasi mahasiswa. Terus uji korelasi Pearsonnya korelasi kuat. Dari uji normalitas, uji linearitas tersebut, jika besar dari 0,05, maka disebut dengan distribusi normal dan linearitas. Nah, untuk kesimpulannya, maka dapat kami simpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dan hasilnya,
memang terdapat hubungan stres akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat akhir psikologi Universitas Negeri Padang. Demikianlah presentasi saya mengenai hubungan stres akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa akhir psikologi UNP, yaitu angkatan 2018-2019 Universitas Negeri Padang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.